Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kok sirantu si Kifirman si Bawaya di channel Ogi Tule. Oke, di video kita kali ini kita masih kiri pembahasan yaitu episode kedua belajar bahasa Bugis. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kata-kata atau kosakata kalimat yang sering digunakan pada saat kita perkenalan dalam bahasa Bugis. Komeloki sistem si bawah silasrota keluarga ta kutana biasa menggunakan kata-kata seperti ini atau kata-kata yang digunakan dalam bahasa Bugis untuk perkenalan. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami Sapo dengan cara di subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, yang pertama kali pada saat perkenalan itu nama. Nah, biasanya orang bertanya nama, siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Kalau kita ingin artikan dari sini sampai sini, siapa itu? Niga. Nama Aseng. Niga Aseng. Biasanya kata kamu itu ada dua pengertian. Biasanya kalau kita ingin bertanya secara sopan, asatta. Kalau kita ingin bertanya secara sopan, asatta. Kan tetapi kalau agak sedikit kasar umpamanya kita berdua dengan anggota, biasanya itu pakai bahasa biasa saja, asemu. Itu dianggap kata yang kurang sopan kalau kita bertanya bahwa niga asemu. Tapi kalau kita bertanya secara sopan, niga asetta. Niga asetta. Siapa namamu? Kalau bahasa bakunya, kalau bahasa Indonesianya, siapa namamu atau nama kamu siapa? Ya niga asetta. Kemudian yang kedua, apa kabar? Yang ditanyakan itu kabar dalam bahasa Bugis karebah. Kabar itu karebah. Nah, biasanya di sini orang bertanya apa kabar, agak karebah. Biasa juga ditambah atau improvisasi agak tuh karebah. Sama halnya, sama artinya bahwa apa kabar. Nah, kalau kita kembali yang pertama tadi bahwa siapa namamu niga asetta, orang akan menjawab bahwa asakku, atau dia menyebut namanya bahwa Abdullah asakku. Tapi ada juga yang mengatakan asakku Abdullah, sama saja. Tapi yang sering digunakan adalah Abdullah asakku. Nah, kemudian yang kedua, aga kareba, apa kabar? Biasa orang menjawab kareba madeceng. Ada juga yang mengatakan alhamdulillah kareba madeceng. Itu sama saja. Kemudian yang ketiga, tempat tinggal atau alamat. Kalau untuk bertanya kamu tinggal di mana, tega ki monro, tega ko monro, itu sama artinya, akan tetapi ada yang lebih sopan, ada yang tidak. Yang sopan itu tega ki monro, akan tetapi yang tidak sopan atau yang kurang sopan tega ko monro. Jadi kita lebih sering menggunakan tega ki monro. Ataukah ada juga yang bertanya kalau perkenalan, dari mana ki? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Itu biasa diartikan boleh hega ki. Tega ki monro, boleh hega ki. Nah, orang akan menjawab akika, umpamanya akika BTN Green Hill monro. Ataukah yang kedua tadi boleh tega ki, bolehkah di Green Hill? Itu sama saja kalau diartikan dalam bahasa Bugis. Kemudian apa lagi? Dalam perkenalan dalam bahasa basinya, umpamanya bertanya makan, dalam bahasa Indonesianya atau
Bisa dikatakan apakah kamu sudah makan? Dalam bahasa Bugisnya Furani Gamandre. Jadi bahasa Indonesia sepanjang ini bahasa Bugisnya cuma segini. Furani Gamandre. Ya, kembali lagi tadi kosakata yang sopan, yang tidak sopan, Furano Gamandre atau Furani Gamandre. Simple sekali, Furani Gamandre. Iya, Furani. Ya, sudah. Begitu juga kalau umpamanya minum. Furani Gaminung. Minum. Itu yang sering kita gunakan dalam bahasa Bugis. Ada yang mengatakan minung, mati ng, minung. Ada juga menung. Sama saja. Artinya sama saja dalam yang sering kita gunakan di bahasa Bugis. Mandre itu makan. Kemudian sapoku. Apalagi? Dalam bahasa basi ketika perkenalan itu sering sekali bertanya masalah pekerjaan. Aga tajama, apa yang kita kerja? Ada juga yang mengatakan itu. Ada juga yang mengatakan aga vale tajama, ya kiki tega mak jama. Aga vale tajama. Sama tadi yang pertama, apa yang kita kerja? Yang kedua, aki kita gamak jama, di mana kita bekerja. Nah, seperti itu. Ada, nah, kata-katanya hampir sama, tetapi artinya berbeda. Aki kita gamak jama, aga tajama. Akika bamber imak jama, aga paling tajama. Umpamanya kolektor. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Biasanya kalau perkenalan itu bertanya masalah keluarga. Niga puanaki. Niga puanaki yang artinya siapa orang tua kita, atau bisa diartikan, ataukah ada juga yang biasa bertanya bahwa niga tomatuamu, siapa orang tuamu? Niga tomatuamu, siapa orang tuamu? Ataukah siapa, ada juga yang mengatakan, yang biasa bertanya niga jajaki, ataukah niga puanaki, itu sama halnya siapa yang melahirkan kita. Dia bertanya siapa ibunya kita. Secara tidak langsung dia maksudnya seperti itu. Akan tetapi kalau kita ingin artikan dengan berdasarkan dengan bahasa Indonesia yang mengatakan niga jajaki, siapa yang melahirkan kita. Nah, inti dari pertanyaannya dia bertanya siapa orang tua yang melahirkan kita, niga siapa ibu kita. Itu inti dari pertanyaannya, yang mengatakan niga jajaki, niga puanaki, siapa orang tua kita. Maksudnya seperti itu. Kemudian apa agak sisa pokok. Biasa aku tanah tahu kutanang basa-basi nate komil perkenalan atau ka sila nasi runtu. Kita mah biasa ring kalinya makada magagamu tuh kali keadaan nih. Yang artinya bagaimana keadaan di situ. Pemanya seperti sekarang ya corona, ya kita jawab lagi corona di sini. Maga-aga tuh keadaannya, maga-aga zamannya. Biasa seperti itu, bagaimana pekerjaan, bagaimana kondisi pekerjaan di sana, bagaimana keadaan di sana. Nah, kemudian biasa juga dalam bahasa Bugis umpamanya ketika kita menyuguhkan sesuatu atau memberikan sesuatu, mengajak untuk melakukan sesuatu, biasanya itu berbeda-beda juga. Kita menyuruh untuk makan, Andreki, makan ki. Dalam bahasa Indonesia seperti itu, makan ki. Nah, itulah kenapa orang yang dominan di Sulawesi itu biasanya kalau dia ingin berbahasa Indonesia akan tetapi ingin logat dari daerahnya itu ikut, biasanya ada kata-kata ki, ji, mi, makan mie. Kita tidak disuruh makan Indomie, akan tetapi kita disuruh untuk memakan
makan Mi. Sama halnya makan Ki. Sudah Maki makan? Seperti itu. Sudah Ki makan? Iya sudah Ji. Seperti itu. Makan Ki Sapo? Iya. Selalu ada kata-kata Ki, Mi, Ji. Itu selalu berdampingan karena kenapa? Ketika orang yang dari Sulawesi umumnya ingin berbahasa Indonesia itu tidak akan hilang kecuali dia ingin menggunakan bahasa Indonesia secara baku. Silahkan dimakan, silahkan diminum. Kalau berbahasa Indonesia dengan mengikutkan logat Bugisnya, makan Ki, minum Ki. Itu ada Ki, makan Ki, minum Ki. Sudah Ki makan? Ya sudah Mi. Selalu ada kata yang mengikut di belakang sebuah kalimat atau sebuah kata untuk meyakinkan. Nah, itulah inti dari kata Ki, Mi, Ji. Untuk meyakinkan kata di depannya. Sudah Ki makan? Iya sudah Mi. Sudah Ki minum? Iya sudah Mi. Bagaimana keadaan tak? Alhamdulillah baik-baik Ji. Selalu ada kata itu untuk meyakinkan kalimat atau kata sebelumnya. Oke Sapoku, kalau ada kata-kata perkenalan atau basa-basinya orang Bugis yang belum saya sebutkan, tapi saya rasa masih banyak yang belum bisa saya sebutkan karena kenapa? Itu terlalu panjang dan terlalu banyak. Tapi yang kita bahas yang biasa kita dengar atau yang biasa kita sebutkan di setiap hari. Sapuku, untuk sarannya silahkan tulis di kolom komentar. Lebih banyak komentar, kita akan semakin termotivasi dan terus belajar tentang Bugis, tentang suku kita yang tercinta ini. Oke Sapuku, jangan lupa dukung channel kami dengan cara di subscribe, tekan tombol loncengnya agar bos-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.